lurus, namun di situ mulai naiknya gradasi. Kemudian untuk low adalah lurus bawah telinga, mulai gradasi naik. Tuh, kemudian untuk high lurus di atas telinga, mulai naik. Ya. Kalau yang samping itu tepat, kalau yang belakang mulai naik. Oke, skip. Untuk alat selanjutnya, setelah tadi kita mempelajari clipper, selanjutnya adalah sisir. Minimal sisir yang kita gunakan adalah sisir yang besar atau yang lebar, seperti itu. Kemudian untuk yang sisir satunya adalah sisir kecil, yang kecil. Minimal 2 itu. Kemudian di situ di sisir itu ada yang renggang, ada yang rapat. Itu nanti penggunaannya ketika rambut itu memang enak disisir pakai yang rapat, tapi namun ketika rambut itu susah disisir atau rambut bergelombang atau rambut keriting, kita pakai sisir yang renggang. Tuh, untuk besar kecil nanti fungsinya ketika kita praktek. Biasanya untuk yang besar kita praktek penggunanya ketika kita overcomb atau untuk styling juga bisa. Yang kecil biasanya kita ketika kita pakai gunting sasak atau pakai untuk styling juga bisa, ya, bagian atas. Lanjut, ketika sisir sudah, cara megangnya, oh ya, cara megang sisir. Untuk cara megang seperti itu. Jadi jangan seperti ini ya. Sisir kita pegang di sela antara ibu jari dan telunjuk, dimasukkan di balik tangan kiri ya, pegangnya tangan kiri. Jangan ngomong kidul. Ya. Seperti itu. Kemudian ketika kita sisir ke bawah, sisirnya yang ditekuk, bisa ditekuk maju atau ditekuk ke belakang. Jadi seperti ini. Ini ketika kita sisir naik, ketika turun kita ini. Nah, ini ketika kita overcomb. Kemudian ketika kita styling, jelas pakai tangan kanan. Ya. Jadi kita pegang bukan seperti ini, tapi lebih ini. Kalau pegangnya bisa juga ini. Sisir lagi. Sudah cukup. Sisir. Lanjut. Gunting. Potong. Oh. Gunting potong. Untuk gunting potong lebih ringkasnya lagi, gunting potong itu di situ ada bagian-bagiannya. Nah, lebih gampangnya di situ ada lekuan-lekuan. Untuk nama-namanya silakan cari referensi di internet. Ada di situ ada nama-namanya, namun kita tidak mempersulit bahwa di situ sebenarnya untuk tempat-tempat jari kita, ya, jari-jari ya, jari kita. Yang pertama jari jentik atau jari kelingking, jari cilik paling cilik kecil, ya, itu adalah di bagian tuas yang belakang, ya. Kemudian jari manis masuk. Kemudian jari yang lain menyesuaikan di atasnya dan jempol masuk di lubang yang bawah, ya. Kemudian untuk gerakan memotong, usahakan yang bergerak adalah jempol jari. Tuh. Biar yang bergerak ibu jari, bagian yang untuk motong dimasukkan ke depan. Dari sini ke sini. Tuh, cara memegang. Kita ulangi, cara memegang yang kita masukkan ke lubang atas adalah jari manis. Jari manis, bukan jari tengah atau jari telunjuk. Kemudian jari yang lain menyesuaikan tempat yang tersedia di gunting. Kemudian jempol masuk, digeser, kemudian digerakkan. Ya, seperti itu cara memotong. Nanti aplikasinya dengan tangan atau dengan sisir. Itu gunting potong. Gunting potong. Kemudian alat gunting ini, semua alat termasuk clipper tadi tidak boleh jatuh. Kemudian untuk variasi ketika kita memakai gunting potong, pada saat kita mengambil rambut ketika tidak dipotong adalah istilah menyimpan gunting agar aman. Jadi menyimpan gunting agar aman, kita buat atau kita save gunting itu ke belakang. Jadi dibuat semacam atraksi ringan, freestyle, ya.
Jadi gunting yang awalnya kita biasa seperti itu, posisi yang masuk ke tunjukkan atau mas Randy tunjukkan, kemudian kita lepas jempol, kemudian kita lempar ke belakang. Ya, kemudian ketika mau menggunting lagi, kita lempar ke depan, masukkan jempol lagi. Ketika kita nge-save gunting biar aman, ya seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi balik ini. Ya. Selanjutnya gunting sasak. Gunting sasak atau disebut juga gunting menipis, disebut juga gunting cacak. Di situ gunting di situ ada semacam gigi. Ada yang 2 sisi, ada yang 1 sisi. Yang kita tunjukkan adalah yang 1 sisi. Kemudian fungsinya yang pertama adalah untuk menipiskan rambut atau membuat volume rambut berkurang. Yang kedua adalah untuk menghaluskan ujung-ujung rambut. Jadi 2 fungsi itu. Kemudian untuk yang kita ajarkan adalah gunting sasak adalah pilihan terakhir. Karena ketika kita memakai gunting sasak tidak menggunakan cara yang benar, rambut akan seperti rusak atau kurang bagus. Tuh, untuk cara megang sama, cara megang dan cara menggunakan sama. Untuk gunting sasak, untuk nge-save juga sama, kita putar ke belakang dan kita lempar ke depan seperti itu. Kemudian catatan lagi, untuk menggunakan gunting itu jari tidak masuk semua, jadi paling tidak ruas yang ujung, jadi ruas yang atas, jadi tidak sampai masuk ke dalam jari tuh, karena mengganggu nanti proses pengerjaannya. Seperti itu. Lanjut, alat yang kita perkenalkan setelah gunting, jepit, menjepit rambut atau bisa dikatakan jepit buaya. Jepit rambut ini kita aplikasikan ketika kita proses parting. Jadi teman-teman ketika belajar potong ada yang namanya proses parting. Nah, jepitan itu difungsikan untuk itu. Nah, kemudian untuk menggunakan jepit itu ketika kita memarting, yang kita masukkan yang tidak ada geriginya. Jadi yang kita masukkan ke dalam rambut, yang kita jepitkan ke dalam rambut yang tidak ada giginya, ya seperti itu. Tuh, minimal yang kita punya, minimal untuk 1 set alat itu minimal punya 3, minimal punya 3, karena nanti ketika jepit itu ada 3 jepitan, ada 2, ada 1 atau tambah jepitan, minimal kita punya 3. Oke, next, lanjut. Selanjutnya adalah semprotan. Untuk semprotan yang paling sederhana atau yang paling murah atau yang paling umum di pasaran, model seperti itu, semprotan model seperti itu. Kemudian fungsinya untuk membasahi rambut. Kemudian semprotan yang baik itu yang penyebarannya bagus atau ngembun. Tuh. Jadi semprotan yang sebarannya ngembun, karena ketika sebarannya tidak bagus, rambut nanti basahnya tidak rata dan air akan lewer-lewer. Ya, istilahnya lewer-lewer, mengalir atau mili, tidak beraturan. Seperti itu semprotan. Jadi fungsinya nanti untuk basahi rambut. Khususnya kebanyakan proses penyemprotan itu ketika rambut itu mau dipotong dengan gunting. Biasanya untuk proses pengguntingan kita basahi dulu. Fungsi semprotan itu di situ. Di samping itu juga ketika styling atau membasahi yang lain, jadi kita pakai semprotan sebelum proses pengguntingan pakai gunting, pemotongan pakai gunting. Kalau proses pemotongan pakai clipper biasanya kita tidak disemprot. Jadi ketika pakai gunting rambut kondisi basah, ketika pakai clipper rambut kondisi kering. Selanjutnya sikat badan, sikat alat. Oke. Selanjutnya sikat badan dan sikat alat. Untuk sikat alat, biasanya kita menggunakan sikat yang kasar. Jadi itu fungsi untuk membersihkan alat. Entah itu clipper, gunting, sisir, meja dan lain-lain. Itu untuk alat. Jadi kita tidak peruntukkan untuk badan atau kulit customer.